Ya, kelompok 8A sudah hadir semua. Sepertinya ada satu orang lagi sedang ada kendala, Bu. Apa langsung dimulai aja? Ya. Najwan, Anda kelompok 8A atau moderator? Saya moderator kelompok 8, Bu. Ya, kan Najwan kelompok 1 ya. Iya, betul, Bu. Iya, ya boleh dimulai saja ya sambil menunggu. Kalau yang bersangkutan bukan giliran pertamanya dalam menyajikan, bisa langsung kita mulai saja ya. Boleh untuk kelompok 8, boleh di-share screen? Bentar ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Udah, Niki. Boleh di full. Udah di full. Oke, udah baru nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Wah, jujur saya merasa terhormat sekali bisa berada di tengah Bapak Dr. Dadang Sukirman MPD dan Ibu Nadia Hanum MPD, serta teman-teman yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita semua yang akan menjadi Golden Generation atau Agent of Change di tahun 2045. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Technological Process and Resource. Kenapa hal ini penting untuk kami bahas? Karena semua orang kenal teknologi, namun tidak semua orang tahu bagaimana teknologi itu berproses dan mengembangkan sumber dayanya. Untuk itu, perkenalkan saya Muhammad Nazwan Nur Rahman dari kelompok 1 kelas A sebagai moderator yang akan memoderasi presentasi kelompok 8. Sebelumnya, boleh di next dulu. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan para pemateri kita pada hari ini nih, yang diantaranya ada Anisya Dita Estendi, Azahra Rizkia, Zilkaris Yafaza Rahma, Luna Ade Yunisa, Muhammad Ihsan Ayas, dan Zapirah Putri. Dalam beberapa waktu ke depan, kita akan belajar mengenai Technological Process and Resource. Apa sih Technological Process and Resource itu? Untuk penjelasan lebih lanjut, saya persilahkan kepada Saudari Zahra untuk menyampaikan materinya. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi terkait Technological Process and Resources. Dari pendahuluan tersebut terdapat pembahasan bahwa teknologi pendidikan bukan hanya berbicara mengenai penggunaan media, baik cetak dan non-cetak dalam pendidikan. Terdapat banyak istilah dari teknologi pendidikan itu sendiri. Istilah-istilah teknologi pendidikan terus berkembang sampai saat ini seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Terdapat istilah terbaru yang dirumuskan tahun 2004 oleh AICT yang merupakan organisasi bidang teknologi pendidikan yang berisi para pakar dari seluruh dunia. Rumusan tersebut berbunyi, Educational technology is a study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, and managing appropriate technological processes and resources.
Dalam rumusan ini, terdapat istilah yang mengatakan bahwa belajar dan kinerja yang dimana artinya menyatakan teknologi pendidikan di sini bukan hanya berbicara tentang peningkatan hasil belajar siswa di sekolah, tapi juga tentang peningkatan kinerja sumber daya manusia di suatu organisasi. Next slide. Selanjutnya terdapat pengertian technological processes and resources. Teknologikal memiliki arti sebuah aplikasi sistematis atau ilmu atau pengetahuan yang terorganisir untuk tugas-tugas praktis. Teknologi yang dimaksud dapat berupa software maupun hardware yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah proses. Proses sendiri merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan pada hasil yang spesifik. Teknologi pendidikan seringkali mengidentifikasi proses sebagai aktivitas desain, pengembangan, dan menghasilkan sumber belajar yang tergolong sebagai proses dalam arti luas dari teknologi pendidikan. Dan yang ketiga adalah resource. Resource yaitu sumber daya telah diperluas dengan inovasi teknologi dan dengan pengembangan pemahaman baru mengenai bagaimana alat-alat teknologi dapat membantu peserta didik dalam belajar. Sumber belajar dapat berupa orang, media atau alat, teknologi, dan materi yang didesain untuk membantu belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Zahra atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zilka. Kepada Saudari Zilka, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi mengenai garapan teknologi pendidikan pada resources. Menurut Petrus, dalam bab 8 menguraikan makna technological resources bagi TP sebagai the term technological as a modifier of resources indicates that the resources created and used in educational technology are most often tools, materials, devices, settings, and people. Ketiga istilah terkait dari makna technological resources yakni tools, materials, serta perangkat seperti komputer, video player, DVD, dan sebagainya jelas dibedakan namun tetap disatu padukan saat menggunakannya. Alat-alat digunakan dalam proses pembuatan atau creating seperti dengan penggunaan stylus dan laptop untuk membuat klip animasi. Selanjutnya ada kategori technological resources. Petrus membagi dua kategori atas technological resources, yakni kategori analog dan kategori digital. Sumber analog adalah sumber belajar yang tidak mengandung aspek digitalisasi seperti slides, film strips, kaset audio, dan kaset video seperti sumber yang banyak digunakan pada dekade 1970-an sampai 1980-an. Sumber analog mempunyai kelebihan yang disebut high fidelity, artinya gambar atau image high definition, tanpa perlu menggunakan komputer. Biasanya hanya tayangan gambar bagus atau tidak pecah. Sumber atau media digital mampu menyimpan, mengubah, dan manipulasi pesan dengan sangat baik dan mampu mereproduksinya ribuan kali tanpa terjadi penurunan mutu isi atau pesan itu sendiri. Format penyimpanan pesan dalam sumber digital dimuat sebagai DVD, web pages, video games, and e-book. Penggunaan komputer dan keberhasilan ahli komputer menemukan internet dan World Wide Web tahun 1990-an menjadi momentum penggunaan sumber digital secara meluas dan mewabah. Seiring dengan teknologi digital, muncul pula berbagai perangkat lunak termasuk untuk menciptakan pembelajaran dan proses belajar untuk menerapkan authoring tools. E-learning dan e-book adalah produk sebagai dampak adanya sumber dan media digital. Next slide. Selanjutnya ada penerapan proses dalam teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan kawasan untuk memfasilitasi belajar dan juga hasil proses pemikiran luas. Dan hal ini dibuktikan dengan teori belajar atau pembelajaran, metode, dan media yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Dan terakhir melakukan evaluasi untuk mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pembelajaran. Technological Process and Resources juga menerapkan pelaksanaan pada pola Azure yang nantinya menjadi bukti bahwa konsep proses digunakan pada teknologi pembelajaran. Baik, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih Zilka. Kita beranjak ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Anisia. Kepada Saudari Anisia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai keterkaitan teknologi dan sumber daya. Ketersediaan sumber daya dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap hubungan teknologi dan kinerja. Hal ini dapat diartikan bahwa tersedianya sumber daya dapat menguatkan atau memperlemah pengaruh teknologi terhadap kinerja menurut Destenberg pada tahun 1984. Hasil studi Mayer dan Gus pada tahun 1988 konsisten dengan Schukerder dan Sohal tahun 2000 yang menemukan bahwa semakin banyak dan tersedia sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan manufaktur, semakin besar manfaat teknologi yang dapat diperoleh. Sebuah studi yang dilakukan oleh Erwin dan kawan-kawan pada tahun 1998 mengenai adopsi dan inovasi teknologi di sektor jasa rumah sakit, mereka menemukan bahwa rumah sakit yang beroperasi di lingkungan yang tersedia sumber daya teknologi berpengaruh negatif terhadap kinerjanya. Sebaliknya, bagi rumah sakit yang beroperasi di lingkungan yang kekurangan sumber daya, teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja. Studi Erwin dan kawan-kawan pada tahun 1998 menyarankan bahwa organisasi perlu selektif dalam mengadopsi teknologi dan teknologi harus digunakan sesuai kapasitasnya, sehingga manfaat teknologi dapat dicapai secara optimal. Berdasarkan temuan di atas, studi ini menduga bahwa ketersediaan sumber daya secara negatif mempengaruhi dampak teknologi terhadap kinerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anisia atas penjelasannya. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita simak materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Luna. Kepada Saudari Luna, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu tentang teknologi sumber daya. Dalam konteks ini, istilah teknologi sebagai modifikator sumber menunjukkan bahwa sumber daya dibuat dan digunakan di pendidikan teknologi yang paling sering adalah alat, bahan, perangkat, pengaturan, dan orang. Jenis sumber daya yang non-teknologi merupakan teknologi yang menyediakan fokus pada alat, bahan, perangkat, pengaturan, dan orang sebagai sumber utama yang digunakan untuk memecahkan belajar dan masalah kinerja. Baru-baru ini telah penekanan yang signifikan dalam literatur pada penggunaan yang lebih baru, yaitu sumber daya digital. Namun dalam hal praktek, yang sebenarnya sumber analog seperti buku teks, proyektor overhead, dan perekam kaset video masih digunakan secara luas di perusahaan dalam pendidikan. Dalam pelatihan perusahaan, menurut Dolezalek tahun 2004 melaporkan bahwa manual dan buku kinerja dan buku kerja yang digunakan di lebih dari 3/4 dari semua program pelatihan dan perekaman video yang digunakan lebih dari 1,5. Media analog juga masih digunakan secara luas dalam pendidikan tinggi. Papan tulis dan offset proyektor melayani fungsi yang berharga dalam memungkinkan instruktur untuk menghasilkan isyarat verbal dan visual yang secara spontan untuk melengkapi pembelajaran. Sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Luna atas penyampaian materinya. Materi terakhir pada presentasi kali ini akan disampaikan oleh Saudari Vira. Kepada Vira, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya yang tepat. Sumber daya yang tepat. Istilah yang tepat digunakan untuk memodifikasi sumber daya ialah untuk menunjukkan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam pendidikan harus dipilih dengan pertimbangan kesesuaian mereka dan kompatibilitas dengan tujuan pendidikan. Kriteria pertama kesesuaian adalah bahwa mereka harus dipilih melalui proses yang memenuhi standar profesional. AICT Kode Etik memberikan banyak pedoman harapan profesional. Salah satu yang paling mendasar adalah ketaatan hukum yang relevan, mengharuskan mengamati hukum hak cipta dan perlindungan hukum lainnya dari hak kekayaan intelektual bahwa mereka menginformasikan penggunaan dari hukum-hukum ini dan mereka mendorong kepatuhan. Terdapat kriteria selanjutnya yaitu efektivitas dan efisiensi yang harus disertakan.
Efektivitas mengacu pada kesesuaian dan kompatibilitas dari sumber daya yang diberikan berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kemungkinan menghasilkan hasil positif berkelanjutan dalam pengaturan lokal. Misalnya, guru IPS mungkin memilih permainan sosial simulasi tertentu jika pengalaman masa lalunya menunjukkan bahwa merangsang semacam diskusi topikal akan membangkitkan hasil yang baik. Sedangkan efisiensi mengacu pada penggunaan yang bijaksana dari waktu dan sumber daya, termasuk upaya teknologi pendidikan itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Vira. Untuk mengefektifkan waktu, kita masuk ke sesi pertanyaan. Sekarang kelompok 8A hanya menampung 3 pertanyaan dari kelompok 8B. Dipersilakan kepada kelompok 8B untuk mengajukan pertanyaannya kepada kelompok 8A. Boleh dari kelompok 8B yang mau bertanya, raise hand. Ada Niken. Boleh Niken? Diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Nazwan atas mempersilahkan saya untuk bertanya. Saya Niken Ardiana dari kelompok 8 kelas 1B. Tadi kan disebutkan bahwa contoh dari sumber analog itu ada kaset. Nah, bukannya kaset itu sumber digital ya, karena biasanya dibuka melalui TV. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan dari Niken sudah disimak oleh kelompok 8A? Sudah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh, Faiha Zaka? Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya, apa sih kelemahan dari sumber daya dalam teknologi pendidikan? Terima kasih. Apakah pertanyaan dari Faiha dapat disimak? Sudah. Oke. Pertanyaan terakhir, mangga boleh kepada Rifki Fatihak untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih pada moderator. Izin bertanya, apa sih yang dimaksud dari software dan hardware yang diperlukan dalam proses pembelajaran? Seperti itu. Oke, saya rasa pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 8B akan didiskusikan terlebih dahulu oleh kelompok 8A. Jika kelompok 8A sudah menemukan jawaban atas pertanyaan dari kelompok 8B, mangga langsung saja untuk dijawab. Izin menjawab pertanyaan dari Faiha. Pertanyaannya, apa kelemahan dari sumber daya dalam teknologi? Teknologi ini telah merambah berbagai sisi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan. Teknologi dalam pendidikan menawarkan berbagai cara sistematis untuk mengkonseptualisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam proses pendidikan.
Dengan kata lain, teknologi pendidikan membantu pembelajaran dengan menggunakan teknik pembelajaran modern. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mencari referensi yang berhubungan dengan judul. Temuan penelitian ini adalah penerapan teknologi tepat guna dan sesuai etika dapat meningkatkan kinerja dan hasil belajar yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Penulisan menilai sangat penting untuk menerapkan teknologi di bidang pendidikan sebagai fasilitator untuk memperlancar semua proses pendidikan, sehingga kebutuhan pendidikan dapat terpenuhi secara efektif dan efisien. Kecanggihan teknologi tidak serta-merta berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif, sehingga perlu diperhatikan dalam memilih teknologi dan mencari solusi terkait pemanfaatan teknologi pendidikan agar dapat berfungsi secara optimal. Sekian, apakah sudah jelas, Pak Ita? Baik, cukup jelas. Terima kasih. Iya, Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Niken. Jadi pertanyaan itu tadi disebutkan katanya sumber analog itu ada kaset. Bukannya kaset itu termasuk sumber digital karena biasanya dibuka melalui TV. Ya, jadi perbedaan keduanya itu terletak pada pola komunikasinya. Kalau pada analog media polanya satu arah, sedangkan digital media polanya menjadi dua arah. Jadi output analog media itu contohnya ada majalah, koran, dan lain-lain. Jadi hal ini juga mengartikan bahwa sulit bagi para pembaca untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan si pembuat berita ataupun penulis yang memiliki sebuah artikel. Pengakses media analog cenderung hanya sebagai pembaca dan interaktif, sedangkan media digital lebih bisa memberikan ruang kepada para pembaca agar tidak menjadi pasif, tapi aktif. Misalnya, pada pembaca bisa bertanya pada kolom komen yang tersedia di bagian bawah sebuah tulisan. Jadi hal inilah yang membedakan kenyamanan menggunakan media digital. Mungkin teman saya ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan dari Silka tentang media digital dan media analog. Jadi penggunaan media digital ini bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Sedangkan kalau media analog ini kita harus nunggu, nggak bisa langsung selesai. Kemudian media analog ini informasinya juga bisa hilang kapanpun bersamaan dengan hilangnya analog tersebut. Jadi kalau kaset tadi itu merupakan media analog karena kita bisa mendapatkan kaset dengan cara menunggu terlebih dahulu, tidak langsung disajikan. Gimana nih Ken, apa sudah terjawab? Sudah, terima kasih.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Rifki dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dari software dan hardware yang diperlukan dalam proses pembelajaran? Jawabannya, teknologi pendidikan dapat diartikan sebagai media yang lahir dari perkembangan alat komunikasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Alat-alat tersebut diistilahkan sebagai hardware atau perangkat keras. Ada juga yang menafsirkan teknologi pendidikan itu sebagai suatu pendekatan yang ilmiah, kritis, dan sistematis tentang pendidikan. Pandangan ini melihat teknologi pada software-nya saja. Tanpa alat-alat, pendidikan dapat dijalankan. Sebaliknya, hardware atau perangkat keras tidak berguna tanpa software. Dengan demikian, teknologi pendidikan itu meliputi kedua aspek tersebut. Sekian, mungkin teman saya akan menambahkan. Baik, izin menambahkan jawaban dari Zafira. Teknologi mengajak guru untuk bersikap kritis terhadap proses belajar mengajar dan memandang tiap metode mengajar sebagai hipotesis yang harus diuji efektivitasnya. Dengan demikian, teknologi pendidikan mendorong profesi keguruan untuk berkembang menjadi sains. Dalam konteks di sini, pembahasan teknologi pendidikan dititik beratkan pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan. Bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah mengintegrasikan dalam kurikulum dan proses belajar mengajar. Mungkin sekian penambahan dari saya. Apakah sudah jelas? Ya, baik. Cukup jelas. Terima kasih. Baik, apakah pertanyaan sudah terjawab semua? Sudah. Oke. Saya rasa sesi pertanyaan dicukupkan sekian. Saya persilahkan kepada kelompok 8B untuk menambahkan terkait materi yang disampaikan oleh kelompok 8A. Baik, saya akan menambahkan yang telah disampaikan oleh teman saya. Tujuan teknologi dalam pendidikan adalah mempromosikan pembelajaran manusia. Belajar sendiri adalah proses biologis alami yang terjadi secara spontan dalam semua manusia. Penggunaan teknologi hanya untuk kepentingan teknologi tidak efektif dan sering penyalahgunaan sumber daya. Proses yang berguna harus mampu menanggapi tren teknologi pendidikan. Beberapa tren teknologi pendidikan termasuk penggunaan hampir di mana-mana komputer dalam masyarakat. Terus meningkatnya penggunaan internet, perkembangan teknologi komputasi di rumah, kemajuan dalam pendidikan jarak jauh, advokasi yang lebih luas untuk teknologi pendidikan. Program pengembangan profesional lebih kuat dari di masa lalu dan sistem pengiriman pendidikan baru. Oleh karena itu, berbagai model proses harus digunakan untuk mempelajari dan mempraktekkan operasi menciptakan, menggunakan dan mengelola bahan ajar dan sistem untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Nah, mungkin cukup sekian tambahan dari saya. Kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas penambahannya. Dari kelompok 8B, apakah ada penambahan lagi terkait materi yang disampaikan oleh kelompok 8A? Apakah ada penambahan lagi? Baik. Sebelum beranjak kepada kesimpulan, apakah dari teman-teman semua ada yang akan ditambahkan terkait jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 8B? Mangga saya persilahkan kepada teman-teman semua, barangkali ada yang mau menambahkan, boleh untuk raise hand terlebih dahulu.
Baik, jika tidak ada, saya persilahkan kepada kelompok 8B untuk menyampaikan kesimpulan materi yang telah dipresentasikan pada hari ini. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya Nusratina Bayani akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 8A dan hasil diskusi mungkin ya tadi yang sudah dilakukan. Yang dapat saya simpulkan adalah bahwa proses dan sumber daya itu pasti berkaitan ya, erat gitu. Tidak mungkin suatu proses akan berjalan dengan sempurna ketika sumber daya teknologinya sendiri tidak memadai. Maka dari itu, teknologi proses atau proses dalam pembuatan teknologi dan sumber dayanya pun itu saling berkaitan gitu. Nah, sumber daya yang sering atau yang paling sering digunakan dalam teknologi pendidikan ini adalah tadi ya sudah dijelaskan juga banyak jenisnya gitu ya. Mulai dari alat, bahan, perangkat, pengaturan, juga manusianya gitu ya yang mengoperasikannya. Nah, dalam pemilihan sumber daya pun kita tidak bisa asal gitu ya, tapi ada spesifikasi atau ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam memilih sumber daya menurut keefektivitasannya dan keefisiensiannya gitu. Jadi tidak bisa kita sembarang dalam memilih sumber daya karena ketika kita tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu dalam memilih sumber daya, maka itu akan berpengaruh pada proses, juga akan berpengaruh pada pencapaian tujuan dari pendidikan tersebut. Mungkin segitu saja moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bayan atas penyimpulan materi yang telah disampaikan hari ini. Kesimpulan tersebut sekalian menutup presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya Muhammad Nazwanur Rahman dan rekan saya dari kelompok 8A dan kelompok 8B izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Ibu Nadia untuk memperkuat materi yang telah disampaikan oleh kelompok 8. Pada Bu Nadia, saya persilakan. Ya, terima kasih Nazwan dan kelompok 8A dan 8B. Tadi kesimpulannya sudah bagus sekali ya yang disampaikan oleh kelompok B. Hanya saja tadi sewaktu pertanyaan diajukan, saya sedang ke belakang ya. Tentu saya perlu menanggapi juga ya pertanyaannya ini sebelum sebenarnya saya ingin membahas tugas yang saya berikan 2 minggu yang lalu ya. Kalau minggu kemarin dengan Pak Dadang membahas apa selain presentasinya? Hanya presentasi saja ya minggu lalu? Tidak ada tambahan? Maksudnya materinya hanya itu, yang materi yang presentasi ya. Coba tadi ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama apa tadi? Pertanyaan pertama ini Bu, kan tadi kan disebutkan bahwa contoh dari sumber analog tuh ada kaset. Nah, bukannya kaset itu sumber digital. Soalnya kan kaset biasanya dibuka melalui TV, seperti itu Bu. Pertanyaannya. Dibuka dengan menggunakan TV. Kaset itu analog atau digital? Ya. Jawabannya bisa diulang lagi tidak? Karena saya tidak menyimak jawabannya. Bisa Bu. Yang mengulang kelompok 8A ya berarti. Oke. Jadi perbedaan keduanya itu terletak pada pola komunikasinya. Kalau pada analog media itu polanya satu arah, sedangkan digital media polanya menjadi 2 arah.
kalau output analog media itu ada majalah, koran, dan lain-lain. Jadi hal ini juga mengartikan bahwa sulit bagi para pembaca untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan si pembuat berita ataupun penulis yang memiliki sebuah artikel. Kalau pengakses media analog cenderung hanya sebagai pembaca dan interaktif, sedangkan media digital lebih bisa memberikan ruang kepada para pembacanya agar tidak menjadi aktif, tapi agar tidak menjadi pasif, tapi bisa aktif. Seperti itu, Bu. Jadi kan pertanyaannya kenapa kaset disebut sebagai media analog bukan digital gitu kan ya? Nah, Bu, tambahannya tadi ada satu lagi yang menjawab, itu udah sama kesimpulannya gitu. Jadi satu orang lagi tadi yang menambahkan, saya bisa paham dari situ. Jadi tadi gimana? Tadi siapa yang menambahkan? Saya, Bu. Ya, gimana Azhar? Jadi kalau media digital itu kan bisa diakses kapan aja, di mana aja. Nah, kalau analog ini nggak bisa diakses kapan aja, di mana aja, jadi harus nunggu beberapa saat biar informasinya itu jadi. Informasinya itu juga bisa tiba-tiba hilang sesuai sama, misalkan kalau analognya hilang, ya udah informasinya juga hilang. Kalau digital masih bisa dibantu. Nah, jadi kaset itu masuknya ke analog karena dia kalau hilang bisa langsung hilang informasinya, terus juga harus nunggu untuk dapetin informasinya, itu nggak bisa diakses secara langsung gitu, Bu. Ya, jadi ya tidak bisa diakses secara langsung itu maksudnya hanya membutuhkan perangkat tertentu, tidak bisa ditransfer ke berbagai perangkat gitu ya. Ya, jawabannya sudah betul. Jadi kalau yang digital itu kan sekarang semua serba digital. Misalnya kalau file-file atau apapun yang bersifat digital itu kan bisa diakses dengan mudah ya dari berbagai perangkat, bisa dipindahkan misalnya dari laptop ke HP atau ke flash disk atau ke CD. Nah, yang digital itu kan seperti itu ya. Baik. Ya, saya rasa sudah terjawab dengan baik ya kalau seperti itu. Nah, yang pertanyaan nomor 2 tadi apa ya? Ada 3 ya? Pertanyaannya itu, apa kelemahan dari sumber daya dalam teknologi pendidikan seperti itu, Ibu? Kelemahan sumber daya teknologi pendidikan. Kelemahan sumber daya teknologi pendidikan. Oke. Memangnya ada kelemahannya ya? Jadi jawabannya apa? Makanya saya kan sebelumnya ya kalau di pertemuan sebelumnya itu kan saya inginnya pertanyaan itu ditulis ya, jadi lebih fokus ya gitu. Tadi apa jawabannya? Kelemahan sumber daya teknologi pendidikan. Ya apa? Bisa diulangi lagi nggak? Apa kelemahan dari sumber daya dalam teknologi pendidikan? Iya. Ya, jawabannya apa? Bisa diulangi lagi? Izin jawab, Miss. Iya.
Tadi menjawab Ihsan ya? Iya. Iya, Jadi gimana? kan kelemahan itu kan ada di misalkan ininya dari segi komputer dan pendidikannya gitu kan. Jadi setiap orang tuh kan pasti tidak selalu punya gitu komputer ataupun seperti handphone dan lainnya. Kemudian tentu juga ada juga jaring komunikasi jaringan, jadi kayak internet ataupun sinyal-sinyal kan di pelosok-pelosok biasanya kan seringkali jarang ditemukannya internet ataupun sinyal-sinyal. Jadi kalau di pelosok tuh jangan sekali ada sinyal internet. Kemudian yang ketiga tuh kurangannya software aplikasinya itu untuk peserta didik sangat terbatas gitu. Seperti itu mungkin. Ya, jadi kelemahannya adalah dibutuhkan infrastruktur untuk mengaksesnya dan juga biaya yang tidak sedikit gitu ya. Jadi memang kadang teknologi pendidikan itu tidak bisa selalu menyelesaikan masalah pendidikan ya kalau seperti itu. Jadi sebenarnya kelemahannya adalah pada ya tadi kan ada technological process and resources ya. Jadi proses itu kan tadi disampaikan tidak bisa berjalan tanpa resources yang lengkap, yang baik gitu ya. Nah masalahnya ada proses, ada resources, dan tentunya resources ini harus didukung oleh sebenarnya di luarnya ranah Tekpen ya, tapi ada faktor-faktor lain ya seperti infrastruktur dan juga pendanaan ya atau budget ya yang harus dipenuhi untuk mengadakan resources tersebut ya. Jadi memang sebenarnya bukan ya kelemahannya sebenarnya kalau infrastrukturnya baik ya, pendanaan cukup, maka technological resources tersebut akan dapat berfungsi dengan baik ya. Sebenarnya secara inheren atau dari ketika technological resources tersebut dikembangkan ya, sebenarnya pertimbangannya kan ada aspek-aspek yang harus terpenuhi terlebih dahulu ya. Salah satunya itu infrastruktur dan juga tadi apa pendanaannya ya. Nah makanya di Tekpen itu kan ada pemanfaatan dan ada manajemen. Jadi sebuah technological resources itu bisa berguna ya, pasti kegunaannya ada, tetapi ketika kita berbicara tentang pemanfaatannya atau utilization-nya, nah itu bergantung lagi kepada aspek bagaimana memanage-nya ya, manajemennya. Nah, jadi memang kembali lagi ya ke kawasan teknologi pendidikan. Ya, yang terakhir bisa diulang lagi pertanyaannya. Tadi yang terakhir kayaknya saya nyimak. Jawaban. Pertanyaan yang ketiga, Bu, apa yang dimaksud dari software dan hardware yang diperlukan dalam proses pembelajaran? Oh iya itu. Ya itu jawabannya tadi saya sudah menyimak ya, software dan hardware dalam teknologi pendidikan ya. Dalam proses pembelajaran. Oh, dalam proses pembelajaran. Ya tadi saya sudah nyimak ya, betul ya, saya rasa perangkat lunak dan perangkat keras itu itu ya. Ya sudah betul ya tadi jawabannya. Nanti Anda akan belajar lagi tentang perangkat lunak dan perangkat keras di
mata kuliah yang lain ya. Karena pelajari lebih dalam lagi. Baik, sekarang saya ingin membahas dulu mengenai tugas yang saya berikan ya. Di pertemuan, jadi coba dibuka. Oh, pertemuan 11. Coba Anda buka kembali apa yang sudah Anda kerjakan ya. Tugas tanggal berapa ini? Tanggal 23 ya. Saya berikan tanggal, oh ya, ini 2 minggu yang lalu. Sudah mengumpulkan semua. Ini saya cek di kelas A ada yang belum. Ini Aditya Dipta, mengapa tugasnya belum disubmit? Hadir tidak Aditya? Di kelas ini, di kelas A ya. Aditya Dipta dan Sabran Gazi belum. Kendalanya apa? Tidak ada jawabannya. Aditya Dipta. Dan Sabani, kalau tidak salah Sabani ini juga sebelumnya tugasnya terlambat. Oh, memang tidak ada ya. Confirm ya, tidak ada ya. Coba ini saya cek. Nah. Link kehadirannya disampaikan ya untuk kelas A dan B. Untuk kelas B ini yang belum submit. Oh, angkatan 18 ya, Jeremy. Jeremy hadir. Ini terdaftar di sini ya. Oke, hanya 18 Jeremy. Angkatan, nah 21 itu ada Dandi Ramadan. Dandi hadir. Hadir, Ibu. Iya. Kendalanya apa, Dandi? Kenapa belum?
Sudah mengerjakan belum? Dandi? Ya Bu, udah. Sudah? Tapi belum sempat submit, begitu ya? Begitu, Dandi? Baik, kita lihat lagi pertanyaannya ya. Yang pertama, oke. Apa perbedaan? Oh. Bentar, jadi begini ya. Apa perbedaan teori belajar dengan teori pembelajaran, learning theories dan instructional theories? Jadi kalau learning theories itu teori belajar, kalau teori pembelajaran itu instructional theories. Jadi kalau Anda mendengar istilah ada learning theories, ada instructional theories, itu memang berbeda ya, teori belajar dan teori pembelajaran. Ada yang bisa menjelaskan, membagikan jawabannya? Jadi begini ya tampilannya. Ada yang bisa menjawab? Ibu, Mayang mau coba jawab boleh Bu? Iya, silakan Mayang. Kalau jawaban Mayang itu berdasarkan yang pertama tujuannya dulu. Kalau teori belajar itu tujuan utamanya untuk memberikan proses belajar. Kalau teori pembelajaran itu tujuan utamanya adalah menetapkan metode pengajaran yang optimal. Nah, terus untuk yang selanjutnya, kalau teori belajar itu berfokus pada hubungan yang menentukan hasil belajar. Kalau misalkan teori pembelajaran itu berfokus pada upaya untuk mengontrol variabel yang terdapat dalam pembelajaran tersebut, gitu. Seperti itu, Bu. Ya, baik Mayang, terima kasih. Ini sumbernya dari mana Mayang? Jawabannya? Sumbernya dari jurnal, Ibu. Dari jurnal. Jurnal, judul jurnalnya apa? Sebentar Ibu dicari dulu, Bu.
Ya, sebenarnya ini pertanyaan ini jawabannya ini kan ada semua yang educational technology itu ya. Memang ini sumbernya bahasa Inggris, makanya ada kan saya berikan waktu 1 minggu ya untuk kalian mendiskusikannya di bab facilitating ya di halaman 18. Ya, tadi ada betulnya juga ya, Maya, tentunya, tapi ini coba yang lain barangkali ada yang bisa memahami apa yang ada yang dari buku ya. Dari jurnal juga betul sih. Jadi itu berdasarkan tujuannya ya, tapi kalau dari buku itu lebih simple, tetapi itu intinya gitu ya. Beda ya kalau dari jurnal, makanya saya tanya judul jurnalnya apa ya, karena jurnal itu kan ada, kalau jurnalnya lokal itu sumbernya penulisnya ini sebenarnya dari mana juga ya, buku dari bahasa Inggris itu namanya primary resources sumber pertama gitu ya. Nah, sumber pertama kalau jurnal di sumber kedua, jadi pemahaman itu adalah pemahaman si orang yang pemahaman si atau pemahaman dari orang yang pemahaman pertama. Jadi ada reduksi dari spasinya. Jadi makanya kalau Anda belajar dari sumber ini, pemahamannya akan lebih bagus ya, lebih pasti ya daripada pemahamannya dari apa yang dipahami oleh orang lain. Itu biasanya ada yang kurang-kurangnya, tidak begitu bisa jadi ya akurat gitu ya. Makanya walaupun Anda masih ya angkatan baru ya, tapi Anda coba ya, Anda harus mencoba memahami teks. Bentar ya, saya ke mute ya. Ya, Maya, nggak apa-apa kalau jurnalnya tidak ketemu ya. Yang lain ada lagi yang bisa membagikan jawabannya, share. Yang masih soal nomor 1, Bu. Iya. Mau coba jawab, Bu. Ini dan Kalau jawaban Nida, teori belajar itu merujuk pada kegiatan belajar itu sendiri, yaitu interaksi antara pembelajar dengan sumber belajar yang menghasilkan perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan teori pembelajaran lebih mengarah pada pengaturan dan pengorganisasian lingkungan agar proses belajar tadi itu dapat terbentuk. Kayak gitu, Bu. Ya, siapa Nida? Ya betul ya Nida ya. Jadi kalau dari belajar lebih mendeskripsikan bagaimana belajar, proses terjadinya belajar itu seperti apa ya. Semua orang bisa belajar ya, tanpa instruktur, tanpa guru Anda bisa belajar dimanapun ya. Belajar dari buku, belajar dari pengalaman orang lain ya, belajar dari mengamati ya. Jadi tidak harus selalu sifatnya formal gitu ya. Tapi kalau teori pembelajaran, nah itu sudah kan instructional, jadi sudah ada yang memberikan instruksi ya, ada pendidik sama gurunya ya,
mengkondisikan suatu lingkungan belajar, ya, memberikan sumber belajar, ya, memfasilitasi, ya, sehingga benar-benar tercipta kondisi yang ideal untuk belajar, ya, membantu siswa untuk memperoleh ilmu dan menguasai kemampuan tertentu, ya. Nah, jadi Anda harus bisa ya memahami perbedaannya, ya, ada belajar dengan pembelajaran, teori belajar dengan teori pembelajaran. Ya, nanti Anda akan belajar lagi nanti ada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, ya. Oke, baik, terima kasih Mayang dan Nida. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Bagaimana teknologi pendidikan dapat memperbaiki kinerja peserta didik, atau bagaimana teknologi pendidikan dapat memperbaiki hasil belajar mungkin di sini, ya. Maksudnya kinerja di sini berarti mengacu kepada hasil belajar peserta didik, performanya, ya. Ada yang bisa membagikan pemahamannya? Izin menjawab, Miss. Izin menjawab. Iya, iya, silakan. Bagaimana teknologi pendidikan dapat memperbaiki kinerja peserta didik. Nah, teknologi pendidikan pada dasarnya adalah penerapan teknologi baik secara fisik maupun konseptual untuk meningkatkan kualitas praktik dan pembelajaran. Teknologi juga digunakan dalam kegiatan dengan peralatan, proses, dan teknik yang tepat sehingga dapat berperan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Terus penerapan teknologi peserta didik untuk meningkatkan kualitas kurikulum dan hasil dari pemanfaatan teknologi yang tepat pada akhirnya dapat mempermudah proses belajar bagi siswa. Itu Miss, dari jawaban saya. Ya, penggunaan teknologi yang tepat dapat mempermudah proses belajar bagi siswa. Ya, terima kasih Ihsan. Ada yang bisa menambahkan?
Ya, kalau kita bicara mengenai memperbaiki, ya, improving performance, ya, ini judul dari bab 3, ya. Improving performance dari misalnya ya, dari tidak bisa, ya, berarti menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, ya. Nah, teknologi pendidikan di sini sebenarnya lebih kepada memfasilitasi, ya. Ya. Jadi teknologi pendidikan itu sifatnya memfasilitasi, tetapi sebenarnya apakah di akhir itu, ya, siswa itu dapat memperbaiki kinerjanya atau apakah siswa dapat meningkatkan hasil belajarnya, itu sebenarnya tergantung kepada si siswa itu sendiri, karena teknologi pendidikan itu kan sifatnya membantu atau memfasilitasi, ya. Jadi bukan berarti ketika teknologi pendidikan sudah digunakan maka otomatis siswa itu pasti hasil belajarnya meningkat, otomatis kinerjanya membaik. Nah, tidak seperti itu, ya. Ini saya lihat kan semuanya, ya, hampir semuanya mengerjakan, ya. Tetapi mengapa ini yang bersuara hanya sedikit? Tenda kan ada 70 orang. Apakah harus dipanggil namanya? Ya, baik, kalau tidak ada tambahan, ya. Kita lanjut ke nomor 3. Apa perbedaan surface learning dengan deep learning? Surface learning dengan deep learning. Kalau surface learning itu berarti belajarnya yang apa ya? Kalau deep learning itu belajar yang mendalam, ya. Kalau surface learning itu berarti kebalikannya, ya. Pembelajarannya kalau diartikan secara literal, ya, tetapi maknanya ini apa? Kalau surface itu kan permukaan, ya. Kalau deep itu berarti mendalam. Ibu boleh menambahkan? Ya, silakan.
Nusrotin. Menambahkan nomor berapa? Nomor 2 atau menjawab yang nomor 3? Nomor 3. Oh iya, menjawab nomor 3. Silakan. Kalau tadi kan kata Ibu juga ini ya, kalau deep learning itu kan lebih mendalam gitu. Nah, dari apa ya, capaiannya mungkin ya, dari capaiannya pun berbeda gitu kan. Kalau deep learning, dari surface learning dulu deh. Surface learning itu kan, kalau tadi kan surface itu kan permukaan, artinya kayak cuman hanya sekedar mengetahui gitu. Jadi siswa itu atau peserta didik itu, ya tadi ya capaiannya itu hanya sampai kepada paham, apa ya, tahu, paham gitu kan ya, apa, bagaimana, mengapa, dan untuk apa dipelajari si pelajaran itu gitu. Nah, terus kalau misalkan deep learning itu kebalikannya gitu, atau bukan kebalikan sih, lebih kepada bukan hanya sekedar mengetahui gitu, bukan hanya sekedar mengetahui tapi bisa mengenal, memahami, dan menerapkan gitu dalam penyelesaian permasalahan dari sudut pandang penyelesaian yang umumnya gitu. Jadi maksudnya sudah kepada aplikasi gitu. Jadi aplikatifnya ya, maaf. Jadi dari pemahaman, pengetahuan yang sudah diberikan gitu kan ya, siswa itu mampu gitu kan dengan apa yang sudah dimilikinya bisa menyelesaikan permasalahan, baik itu nanti bentuknya tes ataupun ya apapun itu gitu kan. Nah, dari referensinya pun berbeda gitu. Kalau misalkan surface learning biasanya ya satu referensi aja gitu, atau nggak akan lebih lah gitu dari 3 referensi gitu. Jadi kayak contohnya misalkan dari buku paket aja gitu. Tapi kalau misalkan deep learning bisa dari berbagai referensi yang berbeda gitu, Bu. Kurang lebih yang saya pahami seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, betul ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan. Bentar, Nusrotin ya? Ya, surface. Bayan aja, Bu. Bayan. Ya, Bayan. Panggilannya Bayan ya. Sebentar. Ya, jadi kalau surface learning itu lebih mengandalkan memorisasi gitu ya. Mengingat fakta-fakta saja. Jadi kalau kita berbicara ranah kognitif, itu kan ada level-levelnya ya. Ada C1 sampai C berapa ya? C7 ya. Jadi kalau surface learning itu berarti level kognitifnya level rendah ya. Jadi hanya sekedar mengingat fakta-fakta saja ya. Dan mungkin bisa sampai ke pemahaman juga, tetapi tidak sampai kepada pembelajaran yang bermakna gitu ya. Jadi paham, tetapi pemahaman itu belum tentu bisa digunakan untuk menganalisis gitu ya, atau bagaimana pemahaman itu bisa digunakan, bisa ditransfer gitu ya ke dalam kehidupan sehari-hari, dimanfaatkan atau dipergunakan untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Misalnya kalau bahasa Inggris ya, misalnya paham mengenai tenses tertentu, tapi apakah ketika di luar kelas bisa digunakan atau tidak? Nah, kalau deep learning itu bisa ya, bisa dimanfaatkan pemahamannya itu ya, apa yang dipahaminya itu. Jadi kalau deep learning itu lebih pembelajaran yang bermakna gitu ya, jadi sekedar mengingat fakta-fakta, tetapi memahami dengan benar-benar gitu ya. Jadi memahaminya tidak hanya sekedar, jadi Anda tidak bisa deep learning kalau hanya mendengarkan penjelasan dari dosen. Anda bisa deep learning itu jika Anda membaca ya, membaca sumber, memahami dengan betul-betul, mencoba untuk memproses informasinya ya. Jadi
semakin aktif Anda memproses atau semakin aktif siswa itu memproses materinya, ya maka deep learning itu akan dapat terjadi semakin dalam pembelajarannya, semakin aktif memprosesnya, semakin mendalam juga ya. Akan semakin dalam masuk ke memori gitu ya. Dan kalau supervised learning itu biasanya hanya sampai memori jangka pendek ya. Kalau memori jangka pendek itu kan berarti oh ya paham, hari ini paham, tetapi minggu depannya ketika ditanyakan lagi tidak bisa atau sudah lupa apa yang dipahaminya. Nah, itu berarti supervised learning. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana teknologi pendidikan dapat memperbaiki kinerja guru dan pengembang pembelajaran? Jadi tidak hanya memperbaiki kinerja peserta didik, tapi bisa dapat juga memperbaiki kinerja guru atau instruktur dan si pengembang pembelajaran itu sendiri. Ya. Ibu izin menjawab. Ya, Alma. Sebelumnya mohon maaf off-cam karena jaringan kurang stabil. Ya, Alma. Bagaimana teknologi pendidikan dapat memperbaiki kinerja guru dan pengembang pembelajaran? Jawaban saya, kinerja guru dan pengembang pembelajaran bisa ditingkatkan dengan pendekatan sistem yang fokus pada tujuan tingkat tinggi yang relevan. Pertama, bisa dengan mengurangi waktu pengajaran yang cenderung menghemat sumber daya pendidik. Kedua, proses pengembangan yang sistematis juga cenderung menghasilkan hasil belajar yang efektif dan lebih meningkatkan produktivitas. Lalu, teknologi pendidikan juga dapat membantu guru untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik serta menjadi efektif dan efisien sehingga proses pembelajaran lebih aktif. Sumbernya dari e-book Educational Technology. Terima kasih, Bu. Ya, betul. Itu tadi baru menyangkut kinerja guru saja ya, atau sudah untuk pengembang pembelajarannya gimana? Alma. Pengembang pembelajaran itu bisa seperti bidang kurikulumnya gitu kan, Bu? Atau? Ya. Maksudnya orang yang mengembangkan teknologi pembelajarannya ini. Tadi kan sudah dijelaskan ya manfaatnya untuk memperbaiki kinerja guru, betul sekali ya. Nah, untuk si pengembang pembelajarannya sendiri gimana? Ada yang bisa melengkapi yang lain? Ibu mau coba, Bu? Iya, Bayan. Kalau yang saya temuin ya dari sumbernya sama. Yang pertama itu ada meningkatkan kemampuan mendesain pembelajaran. Karena seorang pendidik tuh nggak cukup ya untuk mendesain suatu proses belajar terus dituangkan dalam format yang itu aja gitu. Jadi desain pembelajarannya harus dikembangkan gitu. Kemudian yang kedua itu ada pelatihan dan upaya peningkatan kerja. Nah, teknologi pendidikan itu bisa memberikan solusi buat pendidik yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, sebagaimana yang sudah dirumuskan gitu ya dalam bidang teknologi pendidikan dalam definisi tahun 1977,
Jadi pelatihan tersebut tuh untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran dalam rangka menciptakan proses belajar yang inovatif. Terus yang ketiga, meningkatkan kinerja organisasi. Tentunya bukan hanya peserta didik doang gitu kan. Dan maksudnya pendidik dan desainer pembelajaran pun harus ditingkatkan gitu ya kinerjanya gitu kan. Dan teknologi pendidikan juga berkepentingan untuk membantu dalam peningkatan kinerja organisasi kependidikan itu. Karena peserta didik yang cerdas itu atau yang berkualitas itu akan mencerminkan kesuksesan pendidiknya, dan pendidik pun akan mencerminkan bagaimana organisasi yang menaunginya gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada efektivitas, yaitu maksudnya yang dipertimbangkan dalam teknologi pendidikan itu untuk mengingatkan para pembuat keputusan atau para pendidik gitu ya, bahwa teknologi pendidikan itu sangat memahami pentingnya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja SDM. Nah, pertimbangan solusi peningkatan kinerja itu berdasarkan dari hasil analisis kebutuhan hasil telusuran atau assessment needs gitu, yang dianggap jauh lebih mengena sasaran daripada pertimbangan kebijakan pimpinan yang cenderung dianggap sebagai needs. Kurang lebih gitu sih, Bu. Semoga membantu. Ya, terima kasih, Ban. Cukup panjang lebar juga ya. Jadi di sini sebenarnya istilahnya pengembang pembelajaran ini educational technologist ya, atau ahli teknologi pendidikan, ini bisa juga ya diartikannya ya. Jadi sebenarnya di sini sudah dijelaskan ya. Jadi manfaatnya bagi si teknologi pendidikan itu sendiri atau bagi si pengembang pembelajaran itu sendiri ya, dia dengan mengembangkan teknologi pendidikan itu menjadi lebih sensitif, lebih aware terhadap kebutuhan dari pembelajaran itu sendiri ya, sehingga lebih aware terhadap bagaimana caranya membuat pembelajaran itu menarik dan juga lebih humanis ya, dengan inovasi-inovasi yang dibuat tersebut ya. Baik, lanjut ke pertanyaan nomor 5. Jelaskan 3 faktor yang memberikan pengaruh langsung terhadap pembelajaran. Faktor-faktor apa saja yang memberikan pengaruh langsung atau direct influence terhadap pembelajaran? Ya, silakan. Siapa? Rian Mizar Sapaat. Sebelumnya, maaf off-cam, ada beberapa kendala yang hadir. Menurut Wahlberg, tahun 1984, ada 3 faktor yang memberikan pengaruh langsung, direct influence terhadap pembelajaran. Yang pertama yaitu bakat sifat psikologis yang relatif permanen, termasuk kecerdasan, tingkat pematangan, kepribadian, dan gaya belajar. Kemudian yang kedua yaitu upaya atau sering dicirikan sebagai jumlah upaya mental yang diinvestasikan atau seberapa keras pelajar mengerjakan tugas belajar. Yang ketiga yaitu pengajaran, jumlah dan kualitas kegiatan belajar mengajar di mana pelajar terlibat. Terima kasih. Jadi apa saja tadi? Ada psikologis, ada psikologis, ya. Kemudian tugas belajar, dan keterlibatan pelajar. Itu dari buku Educational Technology, bukan? Ya, Bu, kurang lebih begitu. Dari buku ya? Rian Mizar. Yang lain ada yang bisa menambahkan?
Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran itu ada pengaruh langsung, ada juga yang mempengaruhinya secara tidak langsung, atau ada second level influence dan ada third level influence. Ya. Jadi kalau second level itu berarti pengaruhnya secara tidak langsung. Iya, Bu. Iya. Ini di sini kalau Anda baca direct influence on learning ini kan ada di halaman 72 ya. Oh, tadi Rian menerjemahkannya ada psikologis. Aptitude ini maksudnya ya psychological trait, lebih kepada aptitude itu seperti Sikap bukan, Bu? ya sikap ya. Nah, bukan sikap, kalau sikap itu attitude ya. Aptitude ini lebih ke apa? Bakat, Bu. Iya, bakat ya. Jadi bakatnya di sini mencakup ya karakter psikologisnya seperti intelijensinya, kecerdasannya, tingkat kematangan emosinya ya, kemudian personalitinya ya. Jadi usia itu juga mempengaruhi ya. Jadi kalau makanya ada anak usia masuk SD itu kan kalau di sekolah negeri itu harus 7 tahun ya, karena memang maturation level itu akan mempengaruhi aptitude atau bakatnya gitu ya, kemampuannya dalam belajar. Ya, kemudian gaya belajar itu juga masuknya ke aptitude. Ya. Kemudian ada pengaruh langsungnya itu yang mempengaruhi langsung ya, jadi ada bakat, ini ada effort ya, atau usaha atau mental effort yang dikerahkan oleh si siswanya ya. Jadi kalau Anda belajar tapi tidak ada mental effort-nya ya, misalnya mendengarkan tetapi kalau mendengarkannya tidak pakai effort ya, kan ada passive listening, ada active listening. Jadi kalau mendengarkannya secara aktif itu kan berarti benar-benar memperhatikan itu pakai effort ya. Ada mental effortnya, tapi kalau mendengarkan saja tapi tidak fokus mendengarkan, nah itu berarti effortnya belum atau masih kurang ya. Kemudian instruction atau instruksi ya, itu mengacu kepada pengarahan dari pendidik atau gurunya ya. Ini bisa kita kaitkan dengan metode atau strategi pembelajaran yang diterapkan oleh guru atau aktivitas-aktivitas apa saja ya yang diadakan atau yang dikelola ya oleh guru untuk membelajarkan siswanya. Ya, jadi yang mempengaruhi langsung itu ada bakat, ada usaha, dan ada instruksi atau arahan dari guru ya. Nah, kemudian yang tidak langsung itu ada second level dan third level. Nah, saya ingin Anda memberikan contoh. Ada yang bisa memberikan contoh second level, pengaruh tidak langsung di level kedua dan pengaruh tidak langsung di level ketiga. Ayo, ini Anda, saya ingin melihat nih Anda bisa tidak ini benar. Izin menjawab, Bu. Ini ya, jadi ya silakan ini. Niken. Oh, Niken, iya. Jadi kan second level influence on learning itu kan apa sih, pengaruh belajar secara tidak langsung ya, Bu. Nah, yang terpengaruh itu keadaan psikologis pembelajar, terutama motivasi dan harapan yang menonjol dari dirinya. Yang kedua, pengaruh teman sebaya. Yang ketiga, media dan metode yang dipilih dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan usaha. Contohnya, seorang guru menanyakan kepada siswa kelas 11 yang mengatakan, saya sangat suka pelajaran matematika, alasannya karena dirinya selalu termotivasi, didukung dengan teman sebangkunya yang suka menghitung matematika juga, sehingga dia ikut termotivasi gitu untuk belajar matematika. Nah, yang kalau misalnya
contoh dari third level influence itu pengaruhnya dari rumah dan keluarga dan kurikulum dari rumah. Contohnya, seorang guru nanya kepada siswa kelas 11 yang menyatakan menyukai pelajaran matematika. Alasannya karena keluarganya selalu melibatkan kasus matematika dalam kehidupan sehari-hari sehingga dirinya sangat mengerti esensi matematika itu sendiri. Iya, bagus sekali jawabannya. Jadi sudah bisa dipahami dengan baik ya oleh Niken. Jadi second level emphasis learning ini hal atau kondisi pada saat siswa itu belajar. Biasa kalau dia belajar sekolah berarti bisa teman-temannya ya, pengaruh teman, kemudian bisa juga pemilihan media oleh guru, itu juga bisa mempengaruhi usahanya ya, effortnya. Sedangkan kalau third level itu berarti ketika dia sudah berada di luar kelas ya, di luar lingkungan sekolah, nah itu berarti ada lingkungan rumah ya, apakah situasi di rumah kondusif atau tidak untuk belajar, nah itu juga akan mempengaruhi hasil belajar gitu ya, keefektifan belajar. Jadi tidak bisa hasil belajar itu misalnya efektif di kelas ya, direct influence-nya ada, tetapi harus dipertimbangkan juga Anda sebagai seorang teknolog pendidikan bahwa ada second level dan ada third level influence ya yang harus dipertimbangkan ya, yang akan mempengaruhi hasil belajar. Yang terakhir, keterkaitan educational technology dengan human performance technology atau APT ya, teknologi kinerja. Nah, teknologi kinerja ini akan ini mata kuliah baru ya, sekedar ya sebagai informasi saja ya. Jadi Anda akan kebagian itu nanti mata kuliah teknologi kinerja ya, ini baru ya di kurikulum tahun ini, yang sebelumnya tidak ada. Keterkaitannya seperti apa nih? Ibu boleh izin menjawab? Ya, Miftahul Khaira. Jadi keterkaitan teknologi pendidikan dengan HPT itu, jadi Human Performance Technology itu menggunakan berbagai disiplin ilmu lain termasuk teknologi pendidikan untuk meningkatkan produktivitas dan kompetensi, biasanya dalam perusahaan atau organisasi besar. Jadi mereka memanfaatkan teknologi pendidikan itu dengan menyediakan alat bantu pekerjaan, mengadaptasi alat untuk tugas, dan mendesain ulang pekerjaan dan lainnya demi peningkatan kompetensi. Itu, Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi teknologi pendidikan ini digunakan untuk memperbaiki kinerja di perusahaan. Jadi biasanya ini untuk pelatihan-pelatihan ya di lembaga atau di perusahaan. Nah, kecenderungannya itu bukan jadi yang diterapkan itu adalah HPT, jadi bukan teknologi pendidikan, karena memang orientasinya lebih kepada bagaimana memperbaiki kinerja atau memperbaiki kompetensi dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Jadi bukan untuk belajar, tapi untuk memperbaiki kompetensi, meningkatkan kompetensi agar dapat menyelesaikan tugas-tugas ya, tugas-tugas tertentu. Ada yang bisa menambahkan atau ingin menambahkan? Izin menambahkan, Ibu. Ya, Faiha. Antara teknologi pendidikan dan teknologi kinerja memiliki hubungan yang sangat erat. Teknologi kinerja manusia atau Human Performance Technology adalah merupakan bidang kajian dan profesi baru dalam bidang teknologi pendidikan. Human Performance Technology didefinisikan sebagai pendekatan rekayasa untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh orang dalam suatu organisasi sebagai performer. Upaya untuk merekayasa ini bersifat sistematis, sistemik, dan ilmiah.
Intinya, teknologi kinerja mengkaji tentang upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi melalui pendekatan yang sistematis dan ilmiah. Ya, di pendekatan yang sistematis dan ilmiah ya, makanya sekarang itu banyak sekali atau di perusahaan-perusahaan yang sudah bagus ya, ada yang namanya corporate university ya, ini corporate university. Jadi di setiap lembaga itu ya sebenarnya sudah ada yang namanya divisi pelatihan ya, atau lembaga bagian, bukan lembaga ya, jadi ada divisi-divisi pelatihan ya yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja ya dari sumber daya manusia yang ada di organisasi tersebut ya. Ya baik, ya saya harap Anda sudah lebih paham lagi ya, mengenai facilitating learning ya, facilitating learning dan improving performance ya. Nah, ini materi ini kelompok 8 ini kan kelompok terakhir presentasi ya. Betul ya? Iya. Baik, berarti minggu depan itu saya belum tahu ya, minggu depan itu materinya apa dari Pak Dadang. Pak Dadang sudah menginformasikan belum sesudah presentasi apa lagi? Belum ada ya? Belum. Minggu lalu belum ada informasi. Belum ada ya. Ya, baik, kalau begitu sepertinya minggu depan itu biasanya ke masalah-masalah ini ya, teknologi pendidikan ya, kalau tidak salah ya. Ya, kalau jadi nanti ada pematerian ya. Ya Anda bisa santai sejenak ya. Ya sudah beres kewajibannya. Mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa tetap berdiskusi ya, walaupun ya, karena yang saya amati ini ketika presentasi yang bertanya hanya dari kelompok sedikit ya, masih kurang diskusinya ini. Nah, mudah-mudahan minggu depan Anda akan lebih aktif lagi ya, bertanya ya, karena mungkin ini materinya masih terlalu teoritis, jadi biasanya kalau sudah teori itu lebih kepada bagaimana penerapan teknologi pendidikan di lapangan ya, masalah-masalah apa yang dihadapi atau kendalanya ya. Mungkin nanti akan diberikan jurnal ya, nanti saya komunikasikan dulu dengan Pak Dadang ya. Baik, kita cukupkan saja ya pertemuan untuk hari ini. Terima kasih kepada kelompok 8 dan tadi juga sudah membagikan pemahamannya ya. Jadi ada 8 orang. Kita akhiri saja ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Kehadirannya ya.
sampai 9.30.